Rempah yang berasal dari putik bunga Crocus sativus ini harganya dapat mencapai 300.000 per gram atau 84 juta per kilogram. Hal yang membuat saffron begitu mahal adalah penanamannya yang tidak mudah. Selain itu, untuk mendapatkan setengah kilogram dibutuhkan 17.000 bunga saffron. Di Iran, saffron juga merupakan tanaman paling berharga bagi para petani, dilihat dari nilai ekonominya. Hal ini karena jumlah produksi tahunan saffron dunia sebanyak 76% berasal dari Iran. Penelitian, saffron terbukti berkhasiat untuk memperbaiki kualitas tidur, meningkatkan suasana hati, menurunkan berat badan hingga melawan kanker. Lalu, bagaimana proses pertanian rempah-rempah termahal di dunia? Liputan ini juga bagian dari request sahabat semua yang telah menuliskan di kolom komentar. Tanaman saffron membutuhkan tanah dengan drainase baik dan sinar matahari yang cukup. Apabila ditanam di tanah yang terlalu kering, saffron akan cepat membusuk. Tanaman saffron dapat bertahan pada minimal minus 18 derajat Celcius dan maksimal plus 40 derajat Celcius. Tanaman saffron biasa ditanam pada ladang terbuka yang terbebas dari pepohonan, kerikil, dan rumput liar. Proses pertanian saffron dimulai dengan penyiapan lahan. Setiap musim gugur atau musim dingin, ladang saffron harus dibajak sedalam 25 hingga 30 cm. Kemudian petani menyebar pupuk kandang antara 8 hingga 16 ton ke setiap 1 hektar lahan. Setelah itu, tanah akan dibajak sekali lagi untuk mencampurkan tanah dengan elemen pendukung tanaman saffron. Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh petani adalah membuat petakan atau drainase yang diatur sesuai dengan kemiringan lahan dan juga kekuatan aliran air. Petakan ini biasanya diatur antara 6 hingga 10 meter persegi. Dari bulan Juni hingga bulan Oktober, petani akan mengumpulkan umbi saffron. Waktu yang tepat untuk memanen umbi saffron adalah pada bulan Juni dan Juli, karena batang tanaman sudah mengering dan umbi sedang berhenti tumbuh. Saat mengumpulkan umbi saffron, kondisi ladang harus kering dan pekerja profesional akan mengambil alih umbi dalam cuaca yang sejuk. Dan segera setelah dikumpulkan, umbi harus disimpan di tempat yang sejuk, jauh dari sinar matahari, dan dengan ketinggian 20 cm di atas tanah. Saffron hanya dibudidayakan atau diproduksi melalui umbinya, sehingga petani harus memilih umbi yang benar-benar unggul untuk ditanam kembali. Satu bonggol umbi saffron akan menghasilkan 3 umbi setiap tahunnya. Umbi saffron unggul harus memenuhi kriteria diantaranya: tidak lebih ringan dari 6 gram, tidak ada umbi yang mengerut, dan tidak ada infeksi. Umbi saffron memiliki penutup berserat coklat. Serat ini harus dipisahkan atau dibersihkan dari penutupnya saat membudidayakannya. Jika tidak dibersihkan, umbi saffron akan tumbuh lebih lambat.
Setelah mendapatkan umbi saffron yang memenuhi standar kriteria bibit unggul, petani selanjutnya akan mendisinfeksi umbi saffron untuk mencegah umbi dari infeksi jamur. Petani akan menggunakan sarisan atau bubuk desinfektan dengan takaran 350 gram sarisan untuk setiap 100 gram umbi saffron. Waktu terbaik untuk budidaya saffron adalah bulan Juni hingga minggu pertama pada bulan Juli. Pada waktu tanam umbi saffron, petani harus memperhatikan jarak tanaman untuk menghindari masalah pada saat musim panen atau saat memetik bunga saffron. Umbi saffron biasanya ditanam dalam barisan dengan jarak antara umbi 5 hingga 10 cm dan antara barisan 25 hingga 35 cm dengan kedalaman 15 hingga 20 cm tergantung pada iklim dingin atau panas pada saat musim tanam. Ketika musim tanam dilakukan pada musim panas antara bulan Juni hingga Agustus, petani harus menggalihnya dengan baik untuk mencegah retakan dan celah dalam penanaman. Pentingnya waktu irigasi yang tepat. Jika pengairan pertama pada ladang terjadi sebelum waktunya, umbi saffron akan mati atau tanaman saffron tidak berbunga. Begitu juga jika irigasi terlambat, maka umbi akan tumbuh buruk dan mereka akan menghadapi frigiditas. Semua situasi ini akan berdampak pada skala kualitas dan kuantitas produk saffron. Untuk menentukan waktu irigasi yang tepat, pada pertengahan Oktober, beberapa sampel umbi harus digali dari area yang berbeda dan diperiksa. Jika kecambah saffron sudah memiliki tinggi 2 cm, maka petani bisa mengairi ladang sepenuhnya di bawah air. Namun jika kecambah kurang atau lebih dari 2 cm, maka sawah harus diairi penuh pada minggu akhir di bulan Oktober. Setelah irigasi pertama dilakukan dan ketika tanah berubah menjadi warna kecoklatan, penggarukan harus dilakukan. Penggarukan tanah harus berada di lapisan atas tanah pada kedalaman 7 cm dan dengan bentuk kemiringan yang pas. Menggaruk tanah atau pemecahan kerak tanah memiliki banyak manfaat, seperti membantu tanah mempertahankan kelembabannya, mengendalikan gulma yang tidak berguna, dan mendukung pertumbuhan umbi saffron. Biasanya waktu panen atau pengumpulan bunga saffron dimulai pada awal November dan berlanjut hingga akhir November, khususnya untuk wilayah barat Iran. Perlu kalian tahu, proses budidaya dan pengumpulan saffron melalui tahapan proses yang rumit dan ketat. Salah satu faktor penting yang harus diperhatikan adalah kebersihan atau pengukuran higienitas. Hal ini dilakukan untuk menjaga kualitas dan kontaminasi dari luar. Sebelum melakukan pemanenan, pekerja harus dalam kondisi yang sehat, memiliki kuku yang bersih, dan mematuhi protokol kesehatan dengan memakai kit dan peralatan yang disediakan, sesuai dengan standar internasional. Para pekerja wajib menggunakan keranjang khusus dan bukan kantong plastik. Selama proses pemanenan bunga saffron, saffron harus tetap bersih, rapi, aman dari debu, polusi, dan juga serangga. Pemetikan bunga saffron harus pada saat bunga mekar yang tepat. Bunga kuncup dan bunga yang mulai layu mungkin berpotensi mendapatkan beberapa penyakit dan infeksi pada bunga saffron.
Selama proses pemindahan bunga saffron dari ladang ke tempat penyimpanan, bunga tidak boleh mendapatkan tekanan atau beban pada bunga. Sebelum proses pemisahan bunga dimulai, bunga saffron harus disimpan di tempat yang kering, sejuk, bersih, dan terlindung dari sinar matahari. Dan posisi keranjang bunga saffron harus memiliki jarak 20 cm di atas tanah dan di antara masing-masing keranjang bunga saffron. Bunga saffron terdiri dari 3 sepal dan 3 petal. Pada bagian bunganya mengandung filamen merah yang merupakan produk utama dari bunga saffron. Proses pemisahan saffron membutuhkan lebih banyak ketelitian dan kesabaran. Oleh karena itu, hanya staf yang peka dan sabar yang ditugaskan untuk pemrosesan ini. Pekerja harus memegang bunga di tangan kiri, memotong kelopak bunga saffron, dan memisahkan filamen merah dengan bunga sari kuning sejauh 2 mm. Yang selanjutnya menempatkannya di kotak khusus untuk mengeringkannya. Sedangkan untuk memisahkan filamen merah dari benang sari kuning tergantung pada varietas dan kualitas saffron yang berbeda. Setelah melalui proses pemisahan filamen dari bunga saffron, tahapan selanjutnya adalah proses pengeringan. Ada banyak metode yang digunakan dalam proses pengeringan bunga saffron. Namun saat ini, pengeringan yang paling umum adalah pengeringan dengan menggunakan mesin listrik sederhana. Ini adalah contoh penggunaan mesin listrik sederhana. Pekerja akan memasukkan sekitar 100 hingga 200 gram filamen saffron segar ke dalam saringan dan meletakkannya di atas mesin listrik dengan suhu 60 hingga 70 derajat. Kipas di bawah mesin pengering listrik akan mendistribusikan panas secara merata ke semua bagian mesin. Durasi pengeringan saffron tergantung pada jenis mesin. Untuk memastikan saffron kering, pekerja akan memeras saffron dengan jari, dan jika saffron pecah menjadi beberapa bagian, hal ini menunjukkan saffron sudah kering. Pada kondisi ini, saffron sudah siap untuk masuk ke proses pengemasan. Dan selanjutnya, produk ini akan didistribusikan ke seluruh dunia.